Dulu tuh gue mikir kayak lu, flagship cuma buat crazy rich. Tapi sekarang nih guys, HP flagship tuh harganya udah pada turun gila-gilaan loh. Dari yang awalnya bikin saldo tipis, sekarang harganya udah lumayan lebih terjangkau ya guys. Nah, lu bisa simak video ini sampai habis supaya dapat HP flagship turun harga yang masih worth it ya guys. Di channel Ya Tekno, kita tuh udah pengalaman 9 tahun review HP. Jadi bukan cuma asal ngomong spek doang ya guys, kita bahas jujur nih. Plus minusnya kita bongkar semua. Jadi, nggak ada tuh yang ditutupin. Rekomendasi kita tuh objektif ya guys. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek Ya Tekno Store. Link tokonya ada di deskripsi ya guys. Oke, langsung aja yuk cek. Ini nih, 5 HP flagship turun harga paling worth it versi Ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Rekomendasi HP flagship turun harga dimulai dari Galaxy S24 FE nih, yang harganya udah turun dalam banget dah. Khusus untuk varian 8 per 256 GB nih. Kalau dulu doi dijual seharga 11 juta tuh. Sekarang harganya udah turun jadi 7,6 jutaan di Ya Tekno Store nih. Buat yang lagi pertimbangin HP ini, Galaxy S24 FE emang bisa jadi solusi buat dapetin HP flagship Samsung, tapi dengan harga lebih ramah ya. Emang sih dalemannya nggak pakai Snapdragon ya guys, tapi walaupun cuma Exynos 2400E nih, doi itu masih sanggup buat multitasking berat sampai main game yang grafisnya tinggi loh. Kerennya lagi nih, fitur mewah ala HP Samsung kelas atas juga nyangkut di HP ini ya guys. Salah satunya adalah fitur 30 kali zoom di kameranya guys. Jadi lu bisa jepret objek dari kejauhan, tapi dengan detail yang masih oke dah. Menurut gua sih, doi kameranya jadi salah satu yang terbaik buat HP di bawah 10 juta ya guys. By the way, buat lu yang demen bikin video ala konten kreator nih, rekaman videonya udah jernih dan stabil ya guys. Terus lu juga bisa rekam video sampai resolusi 8K loh, mantap dah. Oke, kalau lu naksir sama Galaxy S24 FE ini, HP-nya bisa disikat lewat Ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua siapin di deskripsi tuh. Yang keempat, dirilis pada bulan Mei 2025 nih. Harga jual Honor 200 Pro sekarang udah lumayan merosot ya guys. Kita bahas harga jualnya nih. Kalau pas rilis doi dijual 8,8 juta. Sekarang tuh harganya udah merosot jadi 8 jutaan nih. Lumayan kan? Masih baru tapi harganya udah turun 800 ribu ya guys. Sebagai HP yang harganya hampir flagship, desain HP ini terbilang menarik dengan bentuk kamera oval loh. Terus frame-nya juga dibuat metalik biar kelihatan mahal ya guys. Gak cuman itu aja nih, doi juga udah punya layar OLED beresolusi 1,5K ya guys. Terus owner sih bilang, layarnya punya kecerahan sampai 4000 nits loh. Buat urusan otaknya nih, doi pakai Snapdragon 8S Gen 3, terus RAM 12GB, sama internal memori 512GB ya guys. Emang sih, chipsetnya masih rada kalah sama pesaingnya ya. Tapi menurut gua nih, kekurangannya itu terbayarkan lewat kamera yang bagus banget loh. Yang paling gokil nih guys, kameranya bisa bikin bokeh ala DSLR gitu dah. Terus ditambah kecanggihan AI-nya nih. Jadi tiap foto punya cahaya dan bayangan yang estetik ya guys. Intinya sih, sekali jepret langsung auto jadi konten buat dipamerin ke sosmed dah. Oke, kalau lu kegoda buat punya Honor 200 Pro ini, HP-nya bisa lu sikat lewat link di deskripsi ya guys. Yang ketiga, buat lu yang lagi nyari HP iPhone terbaru, tapi dana nggak banyak nih, iPhone 13 bisa jadi solusi. Karena harganya udah makin murah guys. Khusus untuk varian 4 per 128GB nih. Kalau dulu doi harganya berada di angka 15 juta, sekarang tuh harganya udah nyungsep jadi 8,2 jutaan nih guys. Kita bahas kelebihan dari iPhone 13 nih. Doi nawarin performa A15 Bionic yang masih gacor. Terus kamera yang punya detail mantep buat foto-foto, sampai rekaman video yang super stabil dan jernih ya guys. Sama kayak kebanyakan seri iPhone yang nggak pakai embel-embel Max, kekurangannya mungkin ada di bagian baterainya yang kecil ya guys, yaitu dengan kapasitas 3240 mAh aja nih. Tapi overall sih, iPhone 13 ini bisa jadi HP iPhone pertama lu buat dana di bawah 10 juta. Jadi nih,
Daripada lu beli iPhone second yang nggak pasti, mending beli iPhone 13 resmi yang sinyalnya udah pasti aman guys. By the way, buat link pembelian iPhone 13, udah gua taruh di deskripsi tuh. Urutan kedua, HP gaming yang satu ini bener-bener next level banget dah. Bayangin aja nih, doi udah punya layar LTPO AMOLED yang refresh rate-nya 185 Hz loh. Buat refresh rate setinggi itu tuh udah kayak tingkat kemulusan di monitor gaming kelas e-sport ya guys. Kerennya juga nih, doi pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3 yang performanya udah di overclock tuh. Jadi buat lu mainin Genshin Impact grafik mentok kanan nih, gamenya bakal berjalan dengan sangat mulus dah. Terus lu juga nggak perlu khawatir kelebihan panas dah, karena HP ini dibekalin sistem pendingin canggih di dalam bodinya ya guys. Nantinya nih, lu juga bisa pakai pendingin eksternal dari Asus buat dapetin performa lebih maksimal ya guys. Buat nama pendinginnya itu Aero Active Cooler X Pro ya guys. Nggak lupa juga nih, HP gaming ini dibekalin fitur air triggers yang lebih responsif dah. Menurut gua, spek performa dan fitur gamingnya udah mantep banget sih. Cuma buat sebuah HP gaming kelas atas, baterainya agak nanggung dengan kapasitas 5.500 mAh guys. Kalau aja baterainya 6.000 atau bahkan 7.000 mAh nih, pasti lebih mantul dah. Oke, lanjut bahas harga jualnya nih guys. Kalau dulu varian 12 per 256 GB dijual 11 juta. Sekarang tuh harganya udah lebih murah, jadi 9,3 jutaan di Technostore nih. So, kalau lu naksir sama ROG Phone 9 FE ini, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi ya guys. Yang pertama nih, guys, lu nggak rugi dah punya flagship yang satu ini nih. Doi itu punya bodi yang ringan, makin tipis dan lebih enak dipegang guys. HP yang gue maksud itu Samsung Galaxy S25 Ultra nih. By the way, fitur S Pen yang dibekalin Samsung juga dibuat lebih canggih buat manjain majikannya ya. Sebagai otaknya nih, chipsetnya pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy yang kecepatannya udah di overclock ya guys. Samsung bilang nih, kecepatannya ditembusin sampai 4,47 GHz biar lebih gacor dari Snapdragon Elite pada umumnya loh. Terus soal kameranya nih, doi itu punya fitur yang AI-nya lebih canggih dah. Dari yang gue lihat nih guys, lensa ultrawide-nya tuh sekarang meningkat jadi 50 megapiksel ya. Terus asiknya juga nih, lensa ultrawide-nya bisa pakai lampu flash juga loh. Terus buat lu yang demen nonton konser dari tribun atas nih, doi punya kamera dengan zoom sampai 100 kali loh. Alhasil nih, lu bisa lihat idola dengan lebih jelas, meskipun duduknya dari kejauhan ya guys. Soal harga jualnya nih, kalau pas awal rilis, buat varian 12 per 512 GB dijualnya 25 juta. Sekarang tuh harganya udah turun jadi 19,6 jutaan nih. Gimana nih? Lu tertarik nggak sama Galaxy S25 Ultra yang harganya udah lebih murah ini guys? Kalau lu tertarik sama HP-nya nih, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi ya. Intinya nih guys, kalau lu udah nemu HP flagship yang harganya udah turun, jangan kelamaan mikir buat check out deh. Soalnya nih, kesempatan kayak gini tuh jarang banget datang 2 kali, karena takutnya kehabisan stok. Sebelum stoknya goib nih, langsung aja sikat HP-nya lewat Technostore yang di Shopee dan Tokopedia ya guys. Buat link belinya udah gua siapin di deskripsi tuh. Makasih udah simak videonya sampai habis ya. See you!